Pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh netizen juga oleh teman-teman. Kenapa milih Bawaslu? Ya, yang pertama Kembali lagi dalam podcast Bawaslu Provinsi Jawa Timur bersama saya Ahmad Taufik Aziz. Kali ini kita akan ngobrol bersama salah seorang CPNS, calon pegawai negeri sipil dari Bawaslu, organik berarti ya. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore bagi seluruh sahabat Bawaslu dimanapun berada. Ini sekarang kita tag-nya siang ya. Selamat siang Pak Aldo. Selamat siang Pak Alfred. Siapa namanya agak susah ya? Alfred Turisnol, Pak. Alfred Turisnol, sarjana ekonomi. Ekonomis. Ya, sarjana ekonomi. Selamat datang dan selamat bergabung di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Ini sudah hari keberapa ya? Kayaknya masuk 2 minggu ya? 2 minggu Pak ini Pak. 2 minggu ya? Pak. 2 minggu ya? Sudah, tapi belum gajian ya? Belum ya? Masih abu-abu Pak ini. Suaranya agak tadi kok bukanya agak itu nggak boleh diedit Pak. Siap. Gimana setelah 2 minggu ini di Bawaslu Pak Alfred? Apa yang sampean rasakan? Ya, cukup itu sih Pak, menyenangkan Pak. Pertama Pak kan. Ini nggak palsu kan? Lo asli Pak. Iya. Orangnya itu Pak, apa adanya Pak. Apa adanya. Menyenangkan, ya, menyenangkan Pak tentu Pak, karena apalagi kan setelah melewati rangkaian tes dapat diterima sebagai CPNS kan. Ya. Penempatannya juga di Jawa Timur. Penempatan awal emang memilih di Provinsi Jawa Timur Pak. Oh ya. Aslinya saya ini asli orangnya ya Pak ya? Ya. Oh, aslinya orang Jombang tapi udah menetap di Surabaya. Oh iya, dekat sekali. Menganti ya? Ya, Menganti. Katanya Menganti. Menganti. Jadi ini bersyukur banget ya sudah dapat pekerjaan, terus pekerjaannya juga dekat dari penempatannya juga nggak jauh banget dari keluarga. Betul Pak. Sekarang di apa nih? Sekarang di divisi apa nih? Atau di bagian apa nih? Saya di formasinya analis pengelolaan keuangan APBN. Oh, bagian keuangan Pak. Keuangan ya. Gimana kondisi keuangan hari ini? Kondisi keuangan hari ini cukup stabil Pak. Stabil ya. Stabil minus Pak. Stick gini. Jadi beliau akan bersama Bawaslu di keuangan. Ada berapa teman di Provinsi Jawa Timur nih kalau boleh? Kalau temen yang kebetulan CPNS ada 5 orang Bapak. Oh, di provinsi? Ya, provinsi ada 5 orang, masing-masing bagian satu-satu. Oh, dibagi Pak. Kayaknya humas nggak ada ya? Humas nggak ada. Hukum aja yang ada kayaknya ya? Hukum ada Bapak. Di hukum? Hukum. Siapa? Siapa? Ibu Ade. Oh, Ibu Ade. Itu di hukum itu? Di hukum ya. Bukan di humas tapi di hukum. Di hukum. Nah, setelah apa sih mungkin sebelum di Bawaslu mungkin pernah punya pengalaman kerja di mana gitu Pak Ade? Pengalaman kerja sebelumnya swasta Bapak. Saya sebagai internal audit sebelumnya. Iya, internal audit. Oh, di perusahaan swasta. Ya, perusahaan swasta betul. Selama berapa lama? Dari akumulasi lulus kuliah 2016 sampai 2025 ini. Oh. Iya. 2022 ya. 9 tahun lah kurang lebih. Pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh netizen juga oleh ini. Kenapa milih Bawaslu? Iya, yang pertama Pak. Nah, karena ingin menjadi bagian dalam singgilan. Ya pastilah Pak. Iya, menjadi bagian dari apa? Sebagai aparatur sipil negara. Iya. Salah satunya di lembaga Badan Pengawas Pemilu, Pak. Jadi ya saya lihat formasinya sesuai dengan jurusan saya, kemudian sesuai dengan pengalaman saya setidaknya saya memilih Bawaslu. Ya, yang paling utama sih karena kemarin dari berbagai macam pilihan kan kita milih tuh lembaga maupun instansi yang menurut saya paling possible itu saya join di Badan Pengawas Pemilu. Karena sesuai dengan masa lalunya sebagai apa tadi? Sebelum di Bawaslu sebagai audit Pak. Audit ya memang di keuangan ya. Iya, memang di keuangan. Pak. Jadi nyampe di Bawaslu sudah langsung gas gitu ya. Iya. Nggak sih, masih hanya butuh penyesuaian sedikit. Penyesuaian betul Pak. 3 bulan lah mungkin ya nanti sudah bisa connect ya. Setiap orang kan butuh adaptasi. Ya, adaptasi betul Pak. Karena yang signifikan lah Pak dari swasta ke sebagai ASN kan ada istilah-istilah baru jadi mesti banyak. Apa istilah barunya?
Istilah barunya mungkin itu Pak, kalau di swasta kan kita ada target Pak, masih Oh, ada benar, betul, kan ada benar. target nih, dikejar target terus ngapain. Kalau di sini kan apa namanya sesuai dengan schedule dari pemerintah seperti apa. Nah, kita ngikutin kan kalau di sini Pak. Tapi ya pasti ada target. Meskipun di pemerintahan pasti juga Ya ada target 9 tahun ya. 9 tahun pasti ada. Kalau di swasta katanya kan harus sesuai, kalau nggak sesuai target kan ada. Nah, ada punishment sama mungkin ya pasti di ASN juga ada target lah Pak. Saya juga meyakini itu. Secara lingkungan suasana ada perbedaan nggak suasana? Swasta. Kalau di swasta kan nggak mungkin apel ya setiap Senin ya? Iya, nggak ada Pak. Nggak ada ya. Nggak ada Pak. Swasta yang penting datang harus on time Pak. Jam berapa? Jam 8. Nah, kalau Ada di sini konsekuensi nggak dikurangi kalau nggak datang jam 8 tuh? ada konsekuensi bakal memberikan surat peringatan atau dapat teguran seperti itu Pak. Ya pengurangan ada sih ya, pengurangan gaji ya. Ini ya. Tapi apa namanya, kalau di sini kan ada kebiasaan baru ya apel itu. Ya kalau di anu nggak mungkin apel Nggak gitu ada ya. apel Pak, yang ada Ngapel. Ngapel. apel mungkin ya. Iya, Siap. ngapel. Ih, sejak kapan bilang siap-siap begitu? Sejak di sini atau sudah sebelumnya? Saya sejak sebelumnya Pak. Oh, memang begitu ya? Ya, betul Pak. Kalau diperintah siap-siap, Siap. notet begitu ya. Ya. Laksanakan. Sebentar, kalau di swasta ada ketawa karir gitu nggak ya? Oh, kalau di swasta sih lebih itu sih Pak. Menyesuaikan Pak. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Kalau ngomong sama teman ya nggak ketawa karir Pak. Ketawa padanya Pak. Enggak kan, kadang-kadang kan kalau selera humor kita kadang-kadang ditentukan oleh seleranya atasan. Oh iya sih Pak. Iya, kalau atasannya walaupun nggak Tapi lucu. atasan itu kalau ngejokes itu pasti lucu kok Pak. Kita pasti ketawa Pak. Enggak, sebenarnya nggak lucu-lucu banget, tapi Iya, karena kan? atasan aja. Iya kan pasti lucu karena kita pasti ketawa Pak. Iya, ketawanya paling banter lagi. Padahal kalau dia ngejok di luar kadang-kadang nggak lucu-lucu Ya nggak banget. lucu Pak ya. Iya. Demi kelancaran itu Pak. Jenjang karir. Iya. Siap. Gak usah dedit. Siap. Ya, tak kira kan kalau hanya di birokrasi aja kemudian kita ketahuan ada ketawa karir. Ketawa karir kan kalau atasan ngejok, atasan ketawa, bikin hal-hal yang sebenarnya nggak lucu ya, tapi Lucu sih kita Pak. lucu ya. Saya lucu Pak itu Pak. Iya. Banter Itu ketawanya. karena nggak lucu Pak. Iya. Iya. Nah, saya pengen tahu nih, jenengan dulu di swasta. Nah, Iya. kira-kira sebelumnya tahu Bawaslu dari mana? Nah, tentu tahu Bawaslu dari proses demokrasi Pak, dari pemilu Pak. Kalau sebelum kalau nggak ada pemilu kan, ya apalagi beberapa kan saya kelahiran, ya itulah sebelum Iya, tahun berapa? 99 kah? ya Masih minus, masih ke belakang. 98? ya masih sih Pak. Masih ke bawah lagi. Masih ke bawah lagi. Tapi Intinya itu, Pak, setelah ada pemilu baru tahu. Lahir sebelum atau setelah reformasi? Sebelum reformasi Pak. 95 lah ya. Ya sepokoknya setelah 98 lah Pak. Oh, setelah Sebelum 98. 97 mungkin ya, 96. Ya kan setelah banyak Pak, tapi ya Kepala 3 sudah. apa? Kepala 3 sekarang sudah. Ya dari wajah sih iya Pak. Iya, enggak tanya. Oh, berarti kan di Iya, atas 30. 30 Pak. Di atas 30, iya. Kelihatan muda ya, masih 25 Oh, iya. kayaknya. Makasih Pak. Ya, biasanya Tahu di Bawaslu gimana? Gimana ceritanya kok bisa tahu Bawaslu? ya tahu Bawaslu salah satu lembaga itulah apa pengawal demokrasi Pak. Kan jadi apakah ada pemilu gitu kan, ada yang bagian kalau dulu ada yang pengawas pemilu itu Pak. Oh, ini ya berarti yang namanya Bawaslu seperti itu Pak. Tapi memang ini ya, memang apa benar-benar tahu Bawaslu atau Banwaslu? Bawaslu Pak. Bawaslu Pak. berarti. Sudah ini. Tanpa Apa karena ada teman atau siapa atau ada orang yang nunjukin kamu bisa nih di Bawaslu nih gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada sih Pak. Kemarin ya itu lihat dari kalau saya alasan untuk join ya itu dari apa namanya yang sesuai dengan apa latar belakang saya. Oh, tapi sampean nggak nyesel kan di Bawaslu sekarang kan? Ya pasti seneng lah Pak. Seneng kan? Seneng Pak. Nggak ada penyesalan. Nggak ada kesalahan sedikit pun ya? Ya happy Pak. Belum belum ada penyesalannya. Jadi ini kan suasana hari ini kan semua sektor ya mengalami efisiensi. Kalau swasta ada istilah begitu, misalkan ada situasi yang dimana harus
dia efisien, pengurangan jumlah pegawai atau apa, pernah nggak ngalamin kayak gitu selama sebelumnya? Selama sebelumnya sih belum pernah Pak. Syukur masih belum pernah. Tapi mengetahui kalau misalkan ada isu-isu itu kayak kalau di swasta kan pengurangan namanya biaya operasional Pak. Sama mungkin ya sama di efisiensinya pemerintahan juga ya. Tapi kan kita lebih ke biaya operasional dikurangin, jadi ya job desk-nya nambah pasti kan. Oh, satu orang megang nama. Nah, seperti itu. Jadi kalau efisiensi ya udah sering didengar sih Pak. Tapi dengan istilah yang berbeda. Di swasta juga ada. Ada pasti Pak. Apalagi yang COVID itu Pak, yang lumayan. Yang COVID lumayan ya. Lumayan. Tapi berapa hari ini kalau kita lihat dunia kerja ya, saya lihat di media sosial itu kayak ini ya, antriannya kayak ngantri sembako ya. Iya itu Pak. Nggak di beberapa daerah di job fair itu Pak. Job fair itu gimana menurut saya gimana tuh? Ya itulah Pak. Semoga kedepannya lebih dibuka lagi lapangan kerja buat teman-teman. Itu sih Pak. Ya kalau swasta kan harus lebih effort Pak emang Pak. Kalau swasta Pak cari tahu sendiri, kemudian menyiapkan diri lebih lagi, menambah kemampuan lagi buat nilai plus seperti itu sih Pak. Persaingannya agak berat juga. Makanya. Nah, kalau kemarin itu bersaing dengan berapa orang jenengan? Kalau di formasi saya Pak ya, seingat saya itu kurang lebih di sini ada sekitar hampir 20 sih Pak, 20 orang yang melamar di posisi ini Pak. Jadi dari yang 20 sampai yang terbaik. Iya. Itu penempatan lamar langsung penempatan di sini atau masih penempatan masih belum dibicarakan? Kalau penempatan langsung memilih Pak. Jadi kan ada nih formasi, ada keterangannya nih Pak. Sekretariat Bawaslu, misalkan kalau teman-teman kabupaten kota kan ada kabupaten mana, kota mana. Jadi kalau yang ini Sekretariat Bawaslu Provinsi Jatim, langsung bagian administrasi. Langsung milih di situ. Iya. Dan bisa berkompetisi. Berkompetisi Pak, betul Pak. Berkompetisi dengan 20 orang dan akhirnya keterima. Tapi nggak pengen lagi balik ke swasta kan ya? Ya ini sudah bersyukur Pak, saya senang sekali Pak. Iya. Sudah sangat bersyukur. Sangat bersyukur, senang. Sudah pengalaman sebagai aparatur sipil negara Pak. Iya. Dari wajahnya sangat berpengalaman. Iya. Pengalaman apa nih Pak? Sabu hitam kayaknya. Enggak lah. Pesilat lidah. Enggak Pak. Saya orangnya pure Pak. Pure ya. Apa adanya gitu ya. Apa adanya, enggak ada itu Pak. Iya. Apa kira-kira yang ingin diberikan untuk kedepannya nih? Ya dalam waktu dekat sih Pak. Kalau dalam waktu dekat saya pengen segera adaptasi dengan baik sih Pak. Terutama dengan teman-teman dulu kan. Kita kan namanya bekerja bersama dengan tim kan harus baik dalam bersosialisasi Pak. Pertama komunikasi dengan teman, kemudian mempelajari bagaimana budaya Pak. Karena kan tiap tempat kan budayanya berbeda Pak. Gimana kalau di sini? Ya di sini budayanya itu sih Pak, sangat teratur Pak di sini Pak. Jadi tertib, saya tertib sekali. Luar biasa. Makanya saya harus siap untuk mengikuti budaya yang sangat ketat ini Pak. Sudah ini benar nih Pak. Iya di keuangan sangat ketat. Ya, ketat orang-orangnya juga mengelola. Saya lihat orang-orang keuangan juga orang-orang yang sangat teratur, dan sangat ketat sekali. Makanya kan kita sebelum masuk aja ada namanya fakta integritas Pak. Kan itu makanya saya dasarnya harus berintegritas dulu Pak. Iya. Semoga bisa yang memberikan yang terbaik. Pengalamannya sebagai audit ya. Audit. Tapi auditnya itu audit toko itu loh Pak saya Pak. Iya kan namanya juga nyatet-nyatet kan. Nah di sini kan juga nyatet-nyatet juga kan audit toko kan. Toko apa? Toko kelontong enggak? Toko. Ya toko modern. Apa namanya? Ya toko modern Pak. Toko modern. Jangan retail. Audit ya gitu ya. Dan semoga kita berharap Mas Alfred nanti bisa keliling kabupaten kota ini kan ada 38 kabupaten kota. Bisa keliling se-Jawa Timur dan bisa kenal dengan banyak orang. Satu angkatan kayaknya banyak ya. 160 berapa tadi? 19 kurang lebih ya Pak. 119 ya. Se-Jawa Timur. Saya ingat saya itu Pak ya. Se-Jawa Timur ada 115 dan semoga kerasa. Amin Pak. Karena sampai pensiun ya di sini ya. Ya amin Pak, harus Pak. Iya Pak di Jawa Timur bisa jadi kan naik ke LI, bisa naik ke ya amin Pak, itu harus keluarga sudah di sini semua kan? Keluarga sudah di sini berkeluarga Pak. Siap. Apa nih yang terakhir mungkin nih yang pesan-pesannya nih untuk kita semua nih di sini? Pesan-pesan ya Pak ya. Kalau saya nih karena
mengetahui kondisi bagaimana mencari kerja teman-teman. Untuk yang sudah join di Bawaslu tetap jaga kekompakan. Iya, Harus iya, iya, terus- anu kan ya. Betul. Korps, Ya, harus terus berinovasi, bisa berkomunikasi dengan baik, terutama bekerja sama. Karena kita masih baru, kita harus beradaptasi dengan baik, menjalin hubungan dengan baik dengan rekan maupun dengan atasan masing-masing. Sukses untuk angkatan 6 provinsi. Sukses. Jangan lupa ketawanya, ketawa karir. Iya. Atasan. Ketawa asli Pak, nggak karir Pak. Iya, kalau misalkan atasan ngejok, kita ketawanya Iya, asli Pak. harus banter. Itu Iya. penting itu Pak untuk mencerahkan suasana. Betul Pak. Itu aja barangkali sahabat Ya. Bawaslu. Semoga teman-teman Bawaslu semua nanti ketemu dengan Mas Alfred Turisnol. Alfred Pak. Alfred Ya. Turisnol, sarjana ekonomi. Siap. Bertemu, ini orangnya asik kayaknya dan pengalaman di depan kamera, jadi kalau ngulik beliau kayaknya agak susah. Demikian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.